Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini saya kembali ingin menyampaikan materi kuliah kita tentang ekonomi manajerial. Baik, pada kuliah yang lalu kita sudah kuliah tentang bagaimana menentukan harga. Sekarang kita akan lanjutkan dengan regulasi kita akan lanjutkan menyangkut tentang regulasi regulasi, yaitu peran pemerintah dalam perekonomian. Kita mulai dengan regulasi pendukung bisnis dan perlindungan konsumen. Keterlibatan pemerintah dalam perekonomian itu karena biasanya ada tekanannya dari pengusaha, konsumen, dan kelompok lingkungan yang mendukung lingkungan bisnis, konsumen, pekerja, dan lingkungan, atau memastikan perekonomian bergerak konsisten untuk kepentingan publik dan mengatasi kegagalan pasar. Teori tentang regulasi atau chapter Theory of Regulation menyatakan bahwa regulasi menunjukkan hasil tindakan sekelompok tertentu untuk menghasilkan hukum dan kebijakan yang melindungi lingkungan bisnis, konsumen, pekerja, dan lingkungan. Jadi regulasi ini tentu diperlukan untuk memberikan perlindungan terutama kepada pebisnis, begitu pula konsumen, dan termasuk orang-orang yang bekerja di dalamnya. Yang kedua, regulasi dalam mengatasi persaingan. Regulasi itu akan menyebabkan berbagai kelompok bisnis, petani, produsen, profesi, dan sebagainya bersama pemerintah membentuk berbagai regulasi untuk membatasi persaingan dan menciptakan kekuatan pasar artifisial. Regulasi mencakup tentang lisensi, paten, pembatasan persaingan harga, pembatasan aliran perdagangan bebas, dan lain sebagainya. Nah, lisensi tentu diperlukan untuk masuk dan bertahan dalam usaha untuk memastikan tingkat kemampuan minimum dan melindungi dari hal-hal yang merugikan masyarakat. Karena kesulitan mengumpulkan informasi terkait kualitas jasa, potensi bahaya. Nah, lisensi juga menjadi cara yang membatasi pemain baru dalam persaingan usaha. Paten ini adalah cara lain bagi pemerintah untuk
membatasi persaingan dan masuknya pemain baru dalam industri dan lingkungan bisnis. Paten ini adalah hak yang diberikan oleh pemerintah ya kepada seorang penemu untuk menggunakan secara eksklusif ya penemuannya selama periode tertentu. Nah, pemegang paten ini dapat secara langsung atau memberikan lisensinya kepada pihak lain untuk menggunakan penemuan mereka temukan dengan imbalan biasanya dalam bentuk pembayaran royalti. Jadi ada pendapatan ya yang diberikan berapa persen misalnya dari hasil temuannya itu kalau digunakan oleh orang lain. Seperti misalnya Habibie ya menemukan teori kret untuk mengatasi keretakan sayap pesawat. Nah, ketika patennya Habibie digunakan oleh suatu perusahaan dan perusahaan itu misalnya membuat ya sayap pesawat sesuai dengan temuan Habibie, maka ya ada di situ nilai pendapatan Habibie setiap ada pembelian, termasuk misalnya penemu lampu neon ya. Jadi setiap ada pembelian lampu neon misalnya ya, karena mereka yang memegang patennya, makanya penting mereka bisa mendapatkan nilai di situ. Nah, ini sebetulnya ini seperti kita di Indonesia sudah banyak penemuan-penemuan yang kemudian dibeli patennya oleh negara lainnya, karena mungkin di Indonesia tidak mendapatkan perhatian. Jadi tujuan paten ini adalah mendorong penemuan-penemuan baru, tetapi menyebabkan keterbatasan jumlah output dan meningkatnya harga. Kekuatan monopoli akibat paten terbatas oleh waktu. Nah, itu juga salah satu keuntungannya, dibatasi juga, tidak boleh selamanya ya. Jadi, ada batas di mana mereka memonopoli ya. Jadi ada batas waktu mereka orang sudah bisa menggunakan patennya itu, dan kemampuan hak paten perusahaan lainnya, misalnya industri aluminium ya, sepatu, alat fotografi dan lain sebagainya. Atau kalau dalam agribisnis kita misalnya penemuan bibit unggul ya, misalnya di mana ada bibit unggul ditemukan lalu dipatenkan. Nah, itu ada jangka waktu yang diberikan oleh pemerintah, tidak selamanya ya. Jadi suatu saat ya orang sudah bisa memproduksi apa yang kita temukan itu. Misalnya bibit jagung unggul ya, ada diberi waktu ya beberapa puluh tahun itu ya, sampai 70 tahun kalau tidak salah. Setelah lewat itu orang lain sudah bisa memproduksi apa yang kita temukan. Nah, oleh sebab itu monopoli oleh paten lazim diperkuat dengan biasanya dalam bentuk perjanjian lisensi silam, yaitu pertukaran sebagian hak pengguna paten antar perusahaan. Nah, hasil perjanjian tersebut menyerupai kartel yang secara tidak langsung diakibatkan oleh pemerintah, sehingga ada beberapa perusahaan mendominasi teknologi di bidang tertentu ya. Nah, pemerintah juga melakukan tindakan yang secara langsung mendukung sektor perekonomian tertentu, khususnya pertanian ya, transportasi,
dan energi dengan memberikan subsidi dan pajak khusus sektor pertanian. Ya, misalnya ya, sektor pertanian diberikan tunjangan harga dan program yang membebani konsumen. Demikian halnya dengan sektor energi yang memperoleh keuntungan besar dari riset pemerintah. Namun, regulasi seringkali mencerminkan tekanan lobi yang kuat dari kalangan industri untuk membatasi masuknya pemain baru dan membatasi persaingan usaha. Nah, selanjutnya regulasi melindungi konsumen, pekerja dan lingkungan. Jadi ada aturan yang dibuat untuk melindungi konsumen, pekerja dan lingkungan. Nah, hukum regulasi itu seringkali dilaksanakan untuk menjawab tekanan politis oleh sekelompok konsumen, ya, asosiasi pekerja atau pencinta lingkungan untuk tujuan pembatasan persaingan. Ada beberapa ketentuan kebijakan perlindungan konsumen sebagai, ya, diantaranya kebijakan yang mengharuskan pemberian informasi yang benar dan melarang kesalahan penafsiran tentang harga produk, asal produk, manfaat produk, kualitas produk. Contoh ya, yang kita bisa temukan dulu, informasi tentang bahaya rokok itu tidak disampaikan. Yang tidak disampaikan bahwa rokok itu berbahaya. Nah, kemudian ya, untuk melindungi konsumen, lalu pemerintah yang mengharuskan, ya, perusahaan rokok itu menyampaikan informasi yang sebenar-benarnya kepada masyarakat bahwa rokok itu berbahaya, ya, dan sebagainya. Itu sekarang sudah ada seperti itu. Jadi, untuk memberi informasi yang benar kepada konsumen, melarang kesalahan penafsiran tentang harga produk, termasuk asal produk, ya, manfaat produk, kualitas produk, bahkan sampai kepada bahan-bahan yang digunakan dalam produk itu diberi informasi secara transparan kepada konsumen, tidak boleh ditutup-tutupi. Kemudian kebijakan yang mengharuskan pemberi pinjaman memberikan perjanjian lengkap dan akurat, serta bahasa yang mudah dimengerti terkait syarat kredit, khususnya jumlah bunga absolut dan biaya kredit lainnya, serta tingkat bunga tahunan untuk pinjaman yang belum dibayar. Nah, itu kalau misalnya dalam perbankan, ya. Kemudian kebijakan yang memberikan kesempatan kepada penerima kredit untuk melihat dan mengetahui proses kredit dan alasan penolakan kredit, serta melarang diskriminasi kredit. Ini dalam rangka pembiayaan, ya. Ada sementara itu, ya, ada beberapa ketentuan kebijakan perlindungan terhadap pekerja. Misalnya, kebijakan tentang standar keselamatan untuk gas dan bahan kimia berbahaya, tingkat kebisingan dan faktor bahaya lainnya. Ya, kedua, kebijakan praktik perekrutan dan pemecatan di kalangan bisnis. Jadi tidak boleh seenaknya memecat, ya. Ada aturan yang diberikan oleh pemerintah kita. Kebijakan upah minimum, ya, ini sudah biasa dirumuskan berapa banyak upah minimum, ya, di suatu daerah, ya, yaitu upah dasar yang harus dibayar di kalangan bisnis untuk buruh atau pekerjanya. Itu tidak boleh sebetulnya. Jadi kalau sudah ditetapkan upah minimum, tidak boleh kemudian satu usaha atau bisnis, termasuk orang yang bergerak dalam agribisnis, memberi upah di bawah kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
Kemudian ada beberapa ketentuan kebijakan ya terhadap lingkungan, misalnya kebijakan tentang polusi dan perusahaan lingkungan untuk melakukan pemanfaatan terhadap udara, air, bahan kimia beracun, pestisida, dan limbah. Ini semua dibuatkan ketentuan atau regulasi ya. Bahan kimia yang beracun, misalnya berapa persen harus digunakan, termasuk pestisida. Ya, bagaimana penggunaannya itu sudah diatur. Kemudian kebijakan pengolahan limbah industri. Nah, itu kebijakan-kebijakan yang ditetapkan untuk melindungi lingkungan sesungguhnya dari kerusakan akibat dari aktivitas suatu perusahaan yang bisa menyebabkan lingkungan menjadi rusak. Maka untuk melindunginya dibuatkan regulasi atau kebijakan. Saya kira itu dulu ya, menyangkut beberapa kebijakan pemerintah kita ya, yang terkait dengan beberapa hal yang berhubungan dengan agribisnis ya, terutama paten ya, lingkungan ya, dan melindungi pekerja dan sebagainya. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan pada kuliah berikut, yaitu ya eksternalitas dan regulasi. Saya kira Ananda mohon maaf atas segala kekurangan ya. Saya ini sementara di daerah, jadi mungkin insyaallah ya, kalau misalnya di pertemuan berikut kelas kita sudah bisa digunakan ya, sudah selesai direnovasi, mungkin kita sudah bisa kuliah offline, tapi kita lihat kondisinya nanti insyaallah. Saya kira begitu. Jangan lupa ya, catatannya diupload di Classroom-nya. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf, kalau ada kelebihan itu artinya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, nasrun minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.